Hello guys, welcome to my channel. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pelajaran ini kita akan membahas materi tentang kode dan kodar. Anak-anak ada yang udah tahu apa itu kode dan kodar? Belum Bu. Belum. Baiklah. Anak-anak pernah berpikir nggak kalau seandainya kita itu dilahirkan berbeda-beda suku? Kalian pernah berpikir nggak kamu ingin dilahirkan sukunya suku Sunda nih? Aku pengen lahir suku Jawa sih gitu. Aku pengen lahir di Korea Selatan, aku pengen lahir di Cina. Kalian pernah berpikir kalian bisa memilih itu semua tidak? Nah pastinya itu kalian tidak bisa menentukan atau kalian tidak bisa menentukan kalian ingin di suku apa dan lahir di mana, karena itu adalah kode dari Allah atau ketetapan dari Allah yang mana diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya yaitu dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti dan berlaku. Nah di sini ketetapan yang berlaku yaitu tadi kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan dan suku apa kita dilahirkan. Oleh karena itu disebut dengan kode Allah. Jadi anak-anak semua dapat disimpulkan pengertian dari kode adalah suatu ketetapan Allah ataupun dalam istilahnya yaitu ketetapan yang telah dituliskan Allah dari zaman azali. Sedangkan pengertian dari kodar yaitu menurut bahasa merupakan kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah yaitu perwujudan dari kode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kodar yaitu perwujudan dari kode. Kode itu yang telah ditetapkan. Kodar ini adalah perwujudannya. Jadi begitu anak-anak. Apakah sudah paham pengertian kode dan kodar? Insya Allah paham Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian rukun iman yang keenam yaitu merupakan iman kepada kode dan kodar. Bagaimana sih iman kepada kode dan kodar? Yaitu kita sebagai makhluk hidup meyakini bahwa ketentuan dan ketetapan Allah itu ada apa adanya. Jadi sesuatu yang di muka bumi ini telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak semua, kalian tahu hubungan kode dan kodar. Hubungan kode dan kodar itu tidak bisa dipisahkan dari satu dengan yang lainnya, ataupun dari kode dan kodar itu adalah sesuatu yang berhubungan sangat erat. Mengapa demikian? Karena kode merupakan ketentuan, sedangkan kodar itu perwujudan, atau bisa lebih enaknya kita pahami kode itu rencana, sedangkan kodar itu apa yang terjadi. Baiklah, setelah kita memahami pengertian kode dan kodar, terus hubungan kode dan kodar, kita
pergantian siang dan malam. Siang dan malam itu merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah merupakan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya kematian pada setiap makhluk. Kematian, kelahiran itu sudah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Misalnya contoh, detik ini ada yang meninggal di daerah ini. Itu merupakan ketetapan yang sudah Allah tuliskan di zaman sebelum azal. Yang ketiga yaitu perputaran bumi, bulan, dan planet. Bumi, bulan, dan planet itu berputar pada porosnya. Itu juga sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau qadar. Yang keempat, matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Itu juga merupakan contoh dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh selanjutnya yaitu contoh qadar. Jika ingin menjadi juara kelas, maka giatlah dengan belajar. Jadi ketika kita atau anak-anak semua ingin menjadi juara kelas, itu bisa diusahakan atau bisa diperwujudkan dengan kalian rajin belajar dengan serius, berusaha dengan serius. Kemudian contoh yang kedua itu jika ingin sukses maka berusaha dengan tekun. Jadi kesuksesan itu tidak ada yang namanya instan. Kesuksesan itu dilakukan dengan tekun dan serius. Jadi apa yang menjadi passion kalian atau keterampilan kalian itu harus ditekunkan atau dilakukan secara tekun sehingga kalian menjadi sukses nantinya. Yang ketiga yaitu jika ingin tercapai cita-cita maka harus rajin. Nah di sini ditambahkan anak-anak udah punya cita-cita semua? Udah. Ibu doakan semoga cita-citanya dapat terwujud asalkan kalian belajar dengan rajin, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan lain-lainnya. Yang keempat, jika ingin menghafal maka harus serius dalam menghafal. Siapa di sini yang ingin menghafal Al-Quran? Aku. Nah, jadi jika kita mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran maka kita harus serius dalam menghafalnya. Nah, keseriusan itu bisa membuahkan hasil jika kita berusaha serius dan berdoa. Itulah takdir qadar. Selanjutnya kita membahas tentang hikmah qadar dan qadar. Apa sih hikmah mempelajari qadar dan qadar? Hikmahnya itu yang pertama, kita dapat meyakini bahwa ketetapan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempelajari qadar dan qadar, kita yakin bahwa semua ketetapan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan karena pada dasarnya ujian dan cobaan itu ialah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusianya. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan, yang mana dengan mengimani berarti kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sebagai ikhtiar dan berusaha. Kita dituntut, takdir itu kan ada yang bisa dirubah. Kita bisa berusaha dan berdoa untuk merubahnya agar lebih baik. Dan yang kelima itu agar kita tidak putus asa, karena apabila kita diberi cobaan terus kita putus asa itu tidak mengimani qadar dan qadar, karena pada dasarnya semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham anak-anak? Insyaallah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian pembahasan yang terakhir atau subbab yang terakhir yaitu kita membahas tentang sikap kita mengimani qadar dan qadar. Di sini ada 3 sikap yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, sabar akan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Bu sabar dalam menghadapi cobaan? Ya, ketika kita ada cobaan, itu kita sabar menghadapinya. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap cobaan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Di sini ketika kita berusaha untuk menggapai cita-cita, kemudian kayak merasa gagal, itu kita tidak boleh putus asa, karena kegagalan-kegagalan itu adalah suatu pelajaran-pelajaran untuk menuju suksesnya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu ikhtiar dan berdoa, karena usaha dan
berusaha belajar tanpa ikhtiar dan berdoa itu sama saja kosong. Jadi dengan untuk melengkapi semua itu kita harus bisa untuk berikhtiar dan berdoa. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam Ibu menyampaikan ataupun kekeliruan, Ibu mohon maaf kepada anak semua dan mohon maghfirah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih anak-anak juga. Ibu izin keluar ya, anak pelajaran Ibu sudah habis. Iya Bu. Makasih anak-anak. Sama-sama.